Dan ini juga di tapak arkeologi Sungai Batu juga di sini. Saya sekarang di sini. Ini tempat perlombongan juga ya Tuan ya? Oh, ini saya boleh masuk ya? Baik, baik. Oke. Inilah. Oh, Masya Allah. Oh, disinilah abad kelima ya. 460. Masya Allah, ini di abad kelima di sini. Tapi tak dilanjutkan ya untuk penggalian-penggalian ya? Belum lagi. Belum lagi. Jadi akan dilanjutkan lah selepas ini ya? Oh. Longgokan tuya lah. Ya. Longgokan tuya. Sekarang ini dihentikan untuk memang nampak nih, tengok nih dia punya apa tepi dia potong tuh memang seperti sebuah seperti macam busuk dulu. Dia seperti macam busuk lah sebelum buka dulu. Tinggi lah. Oh, bucu tinggi ya? Oh. Ini hasil selepas digali lah. Selepas digali ditemukan seperti ini. Gambar-gambar yang ada di dalam tapak tu gambar-gambar artefak yang telah dijumpai ya. Dan disimpan sekarang ya? Disimpan dan tinggal di sini lah di kawasan tapak Luram sini. Oke, inilah tamadun awal ya di sini, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah di hari ini saya sudah pun menjejakkan kaki di tapak arkeologi di Lembah Bujang ini ya. Tapak arkeologi Lembah Bujang, dan bagaimana tapak-tapak ini yang sudah ditemukan dan akhirnya kini menjadi bukti yaitu tamadun awal di Asia itu. Sekarang kita sudah sampai dan saya akan menunjukkan kepada sahabat ya. Sahabat semua boleh tahu, boleh dilihat ya di sini pernah digali di sini. Dan artefak-artefak ataupun daripada bukti-bukti sejarah tersebut sudah disimpan ya, dan ini adalah tapak SB2F di sini, di tapak ini ya. Di sini ada ditemukan yaitu untuk pengetahuan. Nah, di sini ada tapak arkeologi Sungai Batu di sini untuk apa ya, ini ya, ditemukan perlombongan lah di sini, pernah digunakan sebagai perlombongan ya, ataupun tempat besi-besi ya, peleburan besi di sini ya. Saya tak dapat nak mengulas dengan detail, tapi saya dapat membawakan video ini. Memang pun saya seronok sekali ya. Saya diminta oleh sahabat kita yang berada di Kuala Lumpur ya. Ini banyak orang yang sukar untuk datang ke sini ya, karena memang sejarah ini biasanya tidak menarik ya, karena orang selalu akan bangga dengan sejarah-sejarah saja, tapi malas untuk datang melihat sejarah, peninggalan sejarah tersebut ya. Ini ada saya berjalan kepada sahabat bagaimana di area sini ya. Nah ini sahabat-sahabat boleh tahu ya, harap-harap yang sukar untuk datang ke sini. Nah ini petak-petak di sini ini sudah dijumpai ya. Maka yang ada lubang-lubang ini sudah dijumpai beberapa artefak di sini dan disimpan ya. Oke. Inilah tapak arkeologi ya. Yang namanya juga tapak, jadi arkeologi, tapak dia di sini, tapak arkeologi di Lembah Bujang ini. Daripada nama lembah saja, lembah itu adalah satu tempat yang lebih luas di tepian sungai, itu baru disebut lembah ya. Dan saya akan berjalan ke sana ya. Oke, saya akan berjalan di
sebelah sini. Dan di sini ditulis ya, ditulis dengan jelas. Dan supaya kita semua tahu ada apa di sini. Di sini di Sungai Batu sebagai perdagangan antar bangsa. Oh, di sini adalah pelabuhan ya, untuk melakukan aktiviti perniagaan, ekspor dan import. Al-Hindi dan Al-Biruni merekodkan keistimewaan besi, bahwa besi terbaik di dunia adalah berasal dari Yaman. Yaman adalah salah satu tempat di tanah Arab ya, bahwa kalah dan Hindi pada awal abad Masehi. Dahulunya besi yang terbaik itu ditemukan di Yaman, tetapi kalah kebaikan kualitas besi tersebut apabila ditemukan Hindi. Dulu di sini juga Hindia Timur ya, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, dan di sini Abu Dulaf Masak di dalam penulisannya ada menyebut tentang kepentingan besi kepada masyarakat di Kedah, yaitu di Kedah Tua ya, dengan menyatakan bahwa masyarakat kalah dikatakan tinggal di dalam kota dan menjalankan pekerjaan sebagai tukang besi atau pedang. Jadi orang Kedah ini pembuat pedang. Selain itu besi dari Kedah Tua juga diperdagangkan di pelabuhan Puhar atau Kaveri Patiman, Nalakanta 1975. Oleh hal yang demikian, wujudnya hubungan perdagangan antara Kedah Tua, kerajaan Kedah Tua, dan kerajaan Chola Parun Kadhai merupakan sebuah sastra epik dari Tamil yang ditulis oleh pujangga bernama Kokku Velir, yang menyatakan bahwa Karatahu Irumpu yang bermaksud besi dari Kataram merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat kereta kuda putri Fakafatahai Kataram, yang dimaksudkan adalah merujuk kepada Kedah Tua. Oh, disebut Falakahai Taram ya. Ini di sini tempat yaitu jeti ya di sini. Baik sahabat, saya tak dapat merungkai begitu lama-lama ya. Oke, baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sini ya letak daripada kedudukan Sungai Batu, letak atau kita sebut dengan letak position ya. Letak dari position Sungai Batu sendiri. Kenapa di Sungai Batu ini disebutkan Sungai Batu? Karena ini adalah satu tempat yang dulunya mungkin belum disebut dengan besi lagi ya, masih batu lagi ya. Ini adalah tempat pengolahan batu-batu yang dibakar sehingga menjadi besi. Jadi di sini adalah seperti kilang ya, kilang pada suatu ketika dahulu. Kenapa dipilih tempat ini sebagai kilang? Saya dapat memberi jawaban karena di area Sungai Batu ini berdekatan dengan area kayu-kayu ya, kayu bakau, dan juga kayu-kayu bakau tersebut dimanfaatkan oleh para saudagar-saudagar, yaitu toke lah, pada toke-toke untuk membuat besi ya, membuat besi dan dilebur ya, harus dilebur dan diekspor ke India, ke Arab, dan juga di tempat-tempat yang lain. Dan tempatnya di sini itu berdekatan dengan sungai, sungai yang dalam ya, sehingga disebut sebagai lembah ya. Jadi di area lembah itu luas sehingga dikatakan lembah. Kalau tidak luas maka tidak akan disebut lembah ya. Dan saya akan masuk ke dalam. Masya Allah, ini pembuatan video yang sukar sekali sahabat, karena jarang orang yang datang ke sini untuk mengambil ini. Dan kalau datang ke sini harus tahu bagaimana merungkai kata dan menyebutkan satu demi satu mengapa datang ke sini dan mengapa awal tamadun awal di Asia berada di Lembah Bujang. Jawabannya adalah
karena berdekatan dengan sungai. Karena di tepi-tepian sungai itu banyak pokok-pokok bakau, ya. Masya Allah ini. Oh, Masya Allah. Ini. Oke. Jadi alhamdulillah. Kita semua sudah tahu ya sekarang. Di sini ini adalah tamadun awal yang di sini walaupun pada suatu ketika dahulu hanya sebagai tempat peleburan besi ya. Tempat peleburan besi yang pada suatu ketika dahulu ini adalah tempat peleburan besi. Apa itu peleburan besi? Yaitu pada suatu ketika dahulu bahan-bahan itu dikumpulkan dan dibakar, dilebur sehingga menjadi satu peralatan seperti itu ya. Lihat sahabat ya, Masya Allah. Kalau saya tak datang ke sini, saya pun tak berani nak bercakap ya. Ini kenapa memilih di lembah Sungai Batu ini ya. Oke. Terima kasih yang sudah merequest video ini. Dengan begini saya juga dapat belajar mengenai sejarah ya. Masya Allah ini. Oke. Anda boleh tahu ya, lihat sendiri bagaimana tapak arkeologi ini. Saya datang ke sini ya. Ini sudah dikorek. Dahulunya saya difahamkan ini belungguk ya, belungguk. Di sini belungguk dan Masya Allah. Masya Allah. Ini ada satu lagi. Kita akan datang di sini. Oh, oke. Dan di sana lagi ya, ada yang lebih besar ya. Masya Allah, letih sekali ya sahabat. Di sini, sehingga keluasannya itu sangat luas sekali ya. Sangat luas, sehingga kalau tuan-tuan dan puan-puan nak datang ke sini pun, nak buat apa? Tengok-tengok tak ada orang yang bagi tahu pasal sejarah ini. Jadi saya bukan memandai-mandai, saya baca dulu dan saya lihat kesimpulannya memang seperti itulah kenapa tamadun awal di Asia ini bermula di Sungai Batu, karena memang banyak kemudahan-kemudahan ya.